Oke, selamat datang di channelnya Seman 1 Padalarang. Kali ini kita coba untuk men-share cara mengganti password dan input nilai di e-rapor dengan cara import dari Excel ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan notifikasinya diaktifkan. Oke, ini tampilan e-rapor Seman 1 Padalarang. Ini buatannya di direktorat ya, PSMA. Nah, di Seman 1 Padalarang itu sudah menggunakan IP public, jadi artinya sudah bisa diakses di mana saja, yaitu dengan URL seperti ini ya. URL-nya mau dimanapun, kapanpun itu bisa diakses e-rapornya. Oke, kita coba login. Nah, di sini saya contohkan dengan akun saya sendiri. Yang pertama yaitu mengganti password ya. Ganti password, ini masih default passwordnya. Kita pilih sistem paket, guru, tahun ajarannya masih yang sekarang ya. Nah, nanti setelah masuk di sini ada di menu sebelah kiri itu ada ubah password. Kita klik ubah password. Kemudian kita inputkan password baru ya, minimal 6 karakter. Boleh gabung antara karakter dan angka atau tanda baca juga boleh. Tapi ingat, ini passwordnya harus diingat terus ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa ya. Misalnya saya ganti oke. Nah, sudah saya ganti Bapak Ibu ya. Kita simpan. Kita tunggu. Nah, di sini berarti sudah berhasil ya. Sudah berhasil ganti password. Kita coba keluar dulu. Kita coba login lagi menggunakan password baru. Nah, ini password yang baru sudah saya inputkan. Nah, berhasil Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk lagi dengan akun guru, kemudian passwordnya juga dengan password baru. Nah, ini tujuannya kenapa harus diganti password, karena e-rapor kita sudah online. Takutnya ada yang aneh-aneh gitu ya kalau misalnya passwordnya tidak kita ganti ya. Oke, itu yang pertama, langkah mengganti password Bapak Ibu ya, itu harus dilakukan, wajib dilakukan, diganti password ya. Yang kedua yaitu cara import ya, import nilai dengan format Excel. Kalau misalnya kelasnya sedikit dan KD-nya sedikit, mungkin itu bisa kita input langsung penilaiannya tanpa harus impor ya. Tapi kalau misalnya kelasnya banyak, kemudian KD-nya juga banyak, itu memerlukan waktu kalau misalnya kita input satu persatu di aplikasinya ya. Nah, maka dari itu ada langkah yang tercepat, efektif, yaitu dengan cara impor ya, dengan cara impor nilai dengan bantuan Excel. Tapi sebelum kita download formatnya, kita diwajibkan untuk membuat perencanaan dulu. Yaitu perencanaan itu misalnya kita pertama yaitu input dulu nilai pengetahuan, sama langkahnya seperti akan mengisi nilai di e-rapor langsung. Perencanaannya ya, perencanaannya misalnya kita pilih MIPA 1 prakarya, karena saya mengajar prakarya Bapak Ibu ya. Ini tes tulis. Nah, di contoh ini sudah ada nilainya karena saya sudah mengerjakan atau sudah mengisi nilai dengan cara impor ya. Nah, maka di sini agak lama sih loadingnya. Kita tunggu. Nah, ini sudah keluar Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Bapak Ibu yang belum pernah menginputkan nilai, di sini hanya ada satu penilaian dan masih 0 nilainya di sini. Di sini nggak ada. Penilaian kedua itu nggak ada, ketiga nggak ada. Ini masih 0. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik simpan.
gitu kan? Klik simpan. Jadi setelah perencanaan mata pelajaran, KD dan nilainya sudah dipilih, namanya sudah muncul, nilainya tetap saja 0, maka tinggal klik simpan. Tujuannya supaya nanti ketika kita download format Excel-nya itu ada namanya dan ada KD-nya. Tapi kalau misalnya kita tidak buat dulu perencanaan seperti ini, maka ketika kita download, formatnya itu akan kosong namanya dan KD-nya tidak ada, gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat perencanaan untuk kelas 11 MIPA 1 ya, pengetahuan. Kemudian kita ulangi di input nilai keterampilan dengan kelas yang sama, mata pelajaran sama, KD-nya juga yang sama. Tadi 38, sekarang 48 untuk keterampilan ya. Dan penilaian kedua kenapa? Karena nilainya sudah ada ya sini. Tapi kalau Bapak Ibu belum ada nilainya, belum input nilai, itu masih 0 dalam satu kolom penilaian ya, masih 0 di sininya. Gitu. Nah, kalau sudah ada nama di sini nilainya 0 semua, kita klik simpan lagi. Oke, kita tunggu. Nah, sini berhasil simpan. Berarti Bapak Ibu kalau sudah melakukan perencanaan penilaian untuk satu kelas, yaitu kelas 11 MIPA 1, yang pertama nilai pengetahuan, yang kedua nilai keterampilan, maka Bapak Ibu tinggal ulangi kalau misalnya kelasnya lebih dari satu kelas. Ulangi dengan cara yang sama, gitu kan semuanya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, kalau misalnya sudah selesai semua perencanaannya, semua kelas sudah dibuatkan perencanaannya, Bapak Ibu tinggal masuk ke download format. Kemudian kelas tadi yang sudah kan baru 11 MIPA 1 Bapak Ibu ya. Nah, gini mata pelajarannya, kemudian semesternya yaitu semester 4. Nah, di sini ada dua. Ada format untuk pengetahuan dan format untuk import nilai keterampilan. Yang pertama kita download yang pengetahuan dulu. Kita download itu pengetahuan, kemudian kita download juga keterampilan. Nah, oke, kita buka yang pengetahuan dulu. Oke, kita buka. Nah, ini format penilaian 11 MIPA 1 ya. 11 MIPA 1. Di sini kita tinggal pilih misalnya tekniknya apa? Tugas ya. Kita copy. Ctrl C boleh, blok dari baris kedua sampai dengan terakhir. Nah, nanti semua KD itu muncul di sini. Kalau Bapak Ibu ada 10 KD, maka ke bawahnya itu semuanya ada, gitu ya. Kita enter. Nah, tugas sudah. Kemudian nilai kita masukkan, gitu kan? Nilainya kita masukkan. Semuanya, misalnya contoh nilainya ini. Kita copy lagi semuanya. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Jadi nilainya semuanya disamakan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya nilainya beda-beda, silahkan diinput dan disamakan antara buku nilai Bapak Ibu dengan urutan nama siswa di Excel ini, hasil download dari Erapor. Jangan sampai kita copy plok tapi urutannya tidak sama dengan absen yang kita punya ya, dengan buku nilai yang kita punya, urutan namanya itu harus sama. Nah, kalau sudah diisi nilai, Bapak Ibu tinggal di save as ya, save as, pilih formatnya itu atau tipenya itu ke Excel 97 2003 gitu kan. Kita kasih nama di sini, misalnya nilainya apa, nyimpennya jangan lupa di mana nanti. Apakah jadi saran saya supaya lebih mudah, Bapak Ibu buat folder ya, buat folder misalnya di buat folder misalnya nilai prakarya semester 4 2020 gitu ya. Nah, baru kita klik, double klik, kita simpannya di sini untuk prakarya
pengetahuan. Simpan. Nah, continue. Itu baru nilai pengetahuan. Kita ulangi untuk nilai keterampilannya. Kita buka keterampilan. Nah, di sini keterampilannya, kalau saya pilihnya praktek, kita ulangi juga copy, kita sorot lagi ke bawah semuanya supaya lebih simpel mengkopinya. Udah ada nilainya, misalnya 85. Ini kita copy lagi ke bawah. Dan lagi caranya sama. Kalau nilainya sudah diinput di sini, ini kan satu penilaian dalam 1 KD Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya 2 penilaian dalam 1 KD, ini tinggal dipilih lagi tekniknya. Untuk teknik penilaiannya apa, baru masukkan nilai gitu ya. Kita simpan file, save as lagi. Tadi kita simpannya di nilai. Sini kita simpan dengan tipe 97 2003 workbook. Save. Nah, di sini saya sudah punya nilai pengetahuan dan keterampilan kelas 11 MIPA 1. Nah, kalau sudah isi nilai di format Excel tadi dengan disimpan ke tipenya itu 97 2003 workbook, maka kita tinggal masuk ke format import nilai siswa. Pertama, tadi kita akan import nilai pengetahuan. Nah, di sini kita buka, pilih file yang tadi. File yang tadi itu ada di mana? Kita cari ya. Kalau saya sudah punya di sini, kalau nggak salah itu ada nilai yang tadi. Contohnya, oh ya, di nilai prakarya, buka. Jangan salah pilih Bapak Ibu ya. Karena kita tadi akan mengimport yang pengetahuan dulu, maka kita klik F Peng Prakarya dan Kewirausahaan 11 MIPA 1. Nah, kita open. Kalau sudah masuk ke sini, kita klik upload data nilai. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, nilainya sudah masuk di sini. Nilai sudah masuk. Nilai sudah masuk, kita klik simpan. Klik simpan. Sudah selesai simpan, gitu kan? Baru nanti coba kita lihat. Kita klik simpan. Kita klik simpan. Setelah diklik simpan, ulangi langkah yang berikut untuk mengimpor nilai keterampilan. Tuh Bapak Ibu ya. Nah, sini sudah tersimpan. Oke. Kita ulangi untuk nilai keterampilan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah beberapa kelas, misalnya ada 4 kelas, lakukan hal yang sama dulu. Misalnya pengetahuan dulu semua kelas diimporkan dengan langkah yang seperti barusan, gitu ya. Kalau sudah, baru nilai keterampilan. Import nilai keterampilan. Sama, pilih file tadi. Nah, ini keterampilan. Open lagi. Upload data nilai. Kita tunggu. Nah, di sini sudah masuk lagi nilai yang tadi ya. Kemudian kita klik simpan. Kita klik simpan. Kemudian kita tunggu sejenak ya. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan selesai penyimpanannya. Nah, selesai. Kita lihat ketika kita klik input data dan nilai, input nilai pengetahuan kelas 11 MIPA 1, kemudian prakarya, KD-nya tadi kan ini. Kemudian, nah di sini jadi ada 3 penilaian ketiga. Kita lihat di sini nilainya. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nilainya sudah masuk, yaitu hasil impor yang tadi, yaitu ini impornya Bapak Ibu ya. Nah, ini hasil impor tadi. Kalau yang sebelah ini sudah ada nilai sebelumnya, yaitu yang tadi
yang sebelum saya praktekkan ini sudah ada nilai untuk kelas 11, maka nilainya akan tersimpan di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah menginputkan nilai, baru pertama kali mengimport nilai, nilainya hanya 1, ketika kita pilih di sini itu akan tertulis penilaian kedua gitu ya. Kalau di sini tertulis penilaian ketiga. Kenapa? Karena nilainya sudah ada 2. Dalam satu KD itu sudah ada 2 penilaian. Nilai ketiganya masih 0 gitu ya. Nah, catatan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak akan mengisikan nilai yang ketiga, jangan pernah menuliskan atau merubah angka 0 ini menjadi angka 1 atau berapapun gitu ya, karena nanti akan dibagi 3, dirata-ratakan, nanti nilainya akan di bawah KKM pasti gitu kan, seperti 80 tambah 81 itu ada 161 dibagi 3 nantinya gitu. Nah, jadi jangan pernah merubah penilaian ketiga ini kalau misalnya tidak akan diisi nilai gitu ya. Oke, Bapak Ibu paham ya? Nah, setelah mengisikan input data nilai, Bapak Ibu, pengetahuan keterampilan sudah, sikap ya. Kalau sikap ini tinggal di klik simpan saja. Kalau misalnya semua semua siswa itu mendapatkan sikap spiritual yang baik gitu. Terkecuali misalnya ada penilaian untuk sikap spiritual yang sangat baik. Beberapa siswa itu dirubah, beberapa siswa. Nah, itu kemudian input nilai sikap sosial sama halnya dengan penginputan nilai sikap spiritual. Itu yang harus dilakukan. Mohon maaf. Kita coba login lagi. Oke, kita tunggu. Nah, tadi kan kita sudah menginputkan pengetahuan diimpor, keterampilan diimpor, nilai sikap spiritual tinggal klik simpan, input sosial juga klik simpan. Kemudian yang terakhir adalah proses deskripsi siswa. Itu yang sering ketinggalan, biasanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau proses deskripsi siswa itu pastikan setelah muncul, pastikan di sebelah kanan itu tidak ada yang merah ya. Tidak ada yang merah. Tidak ada yang merah. Di sebelah kanannya ya, tidak ada yang merah. Kita tunggu, ini agak lama karena memang datanya banyak. Itu ya. Oke, kita tunggu, ini agak lama untuk proses deskripsi. Nah, kalau kita sudah memastikan di sebelah kanan, kotak yang kanan itu tidak ada teks yang berwarna merah, maka Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, seperti ini. Ini pastikan. Jadi setiap satu siswa itu mendapatkan 4 kolom. Kolom pertama itu untuk nilai sikap spiritual, ini nilai sikap sosial gitu ya. Kalau misalnya mau dirubah, tinggal dirubah saja di bagian kotak yang putih ya. Kita lihat tidak ada yang merah. Kalau misalnya sudah yakin tidak ada yang merah dan tidak ada perubahan, Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, setelah disimpan, maka Bapak Ibu sebelum lihat nilai akhir, lihat pengolahan nilai. Biasanya di sini akan terlihat bagian apa yang belum kita kerjakan. Biasanya seperti itu. Nanti terlihat misalnya bagian nilai sikap sosial misalnya belum, itu akan berwarna kotak merah gitu ya. Berarti itu belum kita kerjakan. Kita bisa kembali lagi ke bagian merahnya apa, kita klik, kita kerjakan lagi gitu. Nah, kalau di sini ini sudah berwarna hijau semua. Tapi kalau misalnya ada satu bagian di sini yang warna merah, misalnya sikap SP, berarti kita belum mengisi nilai sikap spiritual. Maka kita tinggal input ini, klik nilai sikap spiritual, tinggal klik simpan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah semua, Bapak Ibu tinggal klik kirim nilai akhir, klik nilai akhir. Nanti kita pilih kelasnya, karya pengolahan semester 4.
Nah, nanti akan tampil nilai akhir untuk dijadikan di nilai rapot. Nah, gitu ya. Kita tunggu lagi beberapa saat. Jadi kalau sudah muncul formatnya, Bapak Ibu tinggal klik saja kirim nilai akhir. Gitu. Nah, bagaimana untuk mengecek ya, untuk cek nilai yang sudah dikirim. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik ya, kirim nilai akhir. Kemudian kalau sudah terkirim, Bapak Ibu bisa cek di sini, lihat nilai terkirim. Kalau sudah mengirimkan semua, kalau kita merasa belum yakin kelas apa saja yang sudah terkirim, maka di sini akan ada kelasnya. Kalau di sini kelasnya sudah ada semuanya, maka di sini Bapak Ibu sudah terkirim nilai ke wali kelas. Tapi kalau di sini kelasnya tidak ada, berarti itu belum terkirim ke wali kelas, gitu Bapak Ibu ya. Untuk cek nilai yang sudah terkirim atau belum. Oke, Bapak Ibu ya. Itu mungkin tutorial untuk impor nilai. Silahkan Bapak Ibu praktekkan, mau di rumah, mau di sekolah, mau dimanapun ya. Kalau kelasnya banyak dan KD-nya banyak, dengan cara impor ini akan semakin efektif ya. Efektif untuk mengisikan nilai. Oke. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lain, Bapak Ibu bisa di WA atau datang ke sekolah gitu ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.